Oke, di video sebelumnya tadi Ibu sudah menjelaskan tentang definisi saluran distribusi, kemudian perbekalan farmasi, terus sekarang sudah berubah namanya menjadi sediaan farmasi, terus sudah dijelaskan juga unit-unit produksi dan distribusi, kemudian sudah masuk ke pengelompokan saluran distribusi. Tadi sudah dijelaskan tentang saluran distribusi narkotika. Sekarang kita akan masuk ke saluran distribusi obat daftar G atau Gevaerlich atau kita sebut dengan obat keras. Ya. Jadi sebenarnya saluran distribusinya sama saja dengan yang narkotika. Jadi dimulai dulu dari produsen. Karena yang diproduksi ini adalah obat daftar G atau obat keras, maka yang memproduksinya adalah industri farmasi. Tapi tidak hanya kimia farma saja yang boleh memproduksi, tapi semua industri farmasi yang sudah memiliki izin boleh memproduksi obat daftar G atau obat keras. Kemudian, dari industri farmasi sebagai produsen, maka obat daftar G tersebut akan disalurkan atau didistribusikan kepada pedagang besar farmasi sebagai perantara. Oke, pedagang besar farmasinya tidak harus kimia farma, tapi semua pedagang besar farmasi yang sudah memiliki izin boleh mendistribusikan obat daftar G. Kemudian dari PBF, obat keras tersebut akan didistribusikan lagi ke instansi kesehatan seperti rumah sakit, apotik, puskesmas, klinik. Dan nanti dari instansi kesehatan ini akan sampai kepada pasien. Nah, karena ini adalah obat keras, maka pasien harus membawa resep dokter. Baru boleh mendapatkan obat keras. Nah, kalau misalkan obat narkotika tadi, instansi kesehatan harus melampirkan surat pesanan narkotika, maka kalau untuk obat daftar G, maka instansi kesehatan ini juga harus melampirkan surat pesanan. Tapi surat pesanan yang dilampirkan adalah surat pesanan reguler. Nah, jadi surat pesanan reguler ini beda formatnya dengan surat pesanan narkotika. Nanti akan Ibu kasih formatnya di grup WhatsApp aja ya. Nah, jadi dari instansi kesehatan ini, rumah sakit, apotik, puskesmas, klinik, mereka akan menyediakan atau melampirkan surat pesanan reguler tadi, kemudian akan diserahkan ke pedagang besar farmasi. Jadi, setelah itu obat daftar G atau obat keras nanti akan didistribusikan ke instansi kesehatan. Dari instansi kesehatan ini bisa didistribusikan ke pasien dengan syarat pasien harus membawa resep dari dokter. Nah, apa saja contoh dari obat keras? Silahkan jawab di grup WhatsApp. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke saluran distribusi obat daftar W dan obat bebas. Jadi, saluran distribusi obat bebas terbatas dan obat bebas ini sama, sebenarnya semuanya sama. Awalnya juga dari produsennya tetap sama adalah industri farmasi karena ini adalah obat. Kemudian dari industri farmasi, mereka akan menyalurkannya ke PBF. Nah, kemudian dari PBF akan disalurkan ke instansi kesehatan, kemudian dari instansi kesehatan akan sampai ke pasien. Nah, bedanya adalah instansi kesehatannya di sini ada toko obat. Toko obat ya. Nah, di toko obat, kenapa toko obat boleh? Kenapa ada toko obat, sedangkan obat narkotika sama obat keras tadi tidak ada toko obat? Karena toko obat ini tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk menyediakan obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Jadi, toko obat ini hanya boleh menyediakan obat bebas dan bebas terbatas, sehingga instansi kesehatan, sehingga mereka boleh masuk nih ke sebagai perantaranya. Oke, jadi instansi kesehatan juga harus melampirkan surat pesanan lagi untuk mendapatkan obat bebas dan bebas terbatas. Surat pesanannya menggunakan surat pesanan reguler. Jadi surat pesanan reguler itu bisa digunakan untuk memesan obat bebas, bebas terbatas, dan juga obat keras. Kemudian nanti setelah ada di instansi kesehatan, maka obat tersebut bisa akhirnya dikonsumsi oleh pasien. Karena ini obat bebas dan obat bebas terbatas, jadi pasien tidak perlu menggunakan resep dokter. Seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke saluran distribusi obat tradisional. Sama, semuanya alurnya sama. Awalnya dari produsen dulu. Kalau tadi produsennya adalah industri farmasi, kalau obat tradisional, industri obat tradisional yang memproduksinya. Dari industri obat tradisional, dia akan disalurkan ke PBF, dari PBF akan disalurkan ke instansi kesehatan, dan dari instansi kesehatan baru sampai ke pasien. Nah, instansi kesehatan yang menyediakan obat tradisional itu biasanya apotek dan toko obat. Rumah sakit, puskesmas dan klinik itu jarang sekali menyediakan obat tradisional. Yang menyediakan obat tradisional itu biasanya adalah apotik dan juga toko obat. Nah, kemudian kita masuk ke saluran distribusi alat kesehatan. Nah, sama saja, produsen alkes ya atau industri alat kesehatan, kemudian dari produsen ke PBF lagi, dari PBF ke instansi kesehatan, rumah sakit, apotik, puskesmas, klinik ya. Dari instansi kesehatan nanti sampai ke pasien akhirnya. Salah satu contoh dari alat kesehatan apa? Ada yang tahu nggak? Nanti jawabnya di grup WhatsApp, oke?